Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat. Apa kabar Anda semua? Saya harap semua Anda berada dalam keadaan yang baik dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sekali lagi boleh menyembah Tuhan dalam apa jua yang kita hadapi saat ini. Biarlah melalui penyembahan kita kepada Tuhan akan menguatkan iman kita dan menguatkan seluruh kehidupan kita. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita akan masuk dalam doa senyap dan kemudian masuk dalam votum. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa senyap. Kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mau melaksanakan ibadah menerusi online pada pagi hari ini. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita masuk di dalam doa pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau masih berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami boleh beribadah bersama, walau hanya secara online Tuhan, tapi kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Saat ini Tuhan, kami datang lagi mau menaikkan doa kepadamu, mau mengakui segala pelanggaran dosa yang kami selalu lakukan dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang dengan penuh kerendahan hati, mau mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran kami,
baik dosa yang kami sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan, yang menyakiti hati-Mu. Kami selalu mendukakan Roh Kudus-Mu. Kami selalu mengikuti keinginan kedagingan kami. Kami selalu membuang-buang berkat anugerah-Mu dan tidak melakukan firman-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, sucikanlah kami dan perbaharuilah kami ya Tuhan, supaya untuk kehidupan kami yang seterusnya, biarlah kami hidup di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu di atas kayu salib. Ajarilah kami untuk mengasihi sesama kami, dan terlebih mengasihi-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada minggu ini dipetik daripada Matius pasal 9 ayat 35 hingga 38 di bawah tajuk besar belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Ayat yang ke-35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Syurga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ayat yang terakhir, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat semua, mari kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita mengungkapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, disempurnakan selalu.
sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Salam, selamat beribadah dalam kasih dan anugerah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat isi dunia ini. Syukur puji Tuhan, saudara-saudara, minggu ini, minggu pertama 1 November 2020, dan sesuai kalender gereja kita minggu ini, minggu pertama November adalah minggu misi, Mission Sunday. Saya yakin mimbar gereja kita tidak hanya berkhotbah, bercakap tentang misi, tentang penginjilan pada minggu misi, tetapi panggilan bermisi, bersaksi, membagikan kasih Tuhan kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Kita bersaksi setiap kesempatan yang ada. Tetapi minggu ini, saudara-saudara, 1 November 2020 adalah minggu misi gereja kita. Marilah kita mendengar khotbah, belajar daripada firman Tuhan sendiri tentang misi dan penginjilan. Biarlah menjadi berkat dan motivasi bagi semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah minggu misi pada hari ini. Marilah kita belajar kebenaran tentang misi dan penginjilan berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat baik dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Khotbah saya pada hari ini minggu misi 3 poin saja, ya, dengan tema ini aku Tuhan, utuslah aku. Sekali lagi saya ulang, tema khotbah kita hari ini minggu misi 1 November 2020,
ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudara-saudara, poin yang pertama, mari kita membaca dari Kejadian 3 ayat 8 sampai yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita dari Kejadian 3 ayat 8 sampai yang ke-9. Demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Demikian saudara-saudara, dalam ayat yang ke-9 tadi Tuhan Allah bertanya, dan dia sedang mencari Adam dan Hawa. Di manakah engkau? Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, saya secara pribadi suka bagian firman Tuhan ini. Ya, Kejadian 3 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Saudara-saudara, setelah Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan, dan Alkitab mengatakan mereka kehilangan kemuliaan Allah. Persekutuan yang indah, yang harmonis, yang mereka miliki bersama Tuhan Allah sudah tercemar, rosak oleh dosa. Oleh sebab itu, dalam ayat yang ke-8 mengatakan, ketika Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, mereka bersembunyi. Bahkan kalau kita baca ayat ke-9 mengatakan, mereka ketakutan. Mereka menjadi takut akan Tuhan Allah yang selama ini mempunyai hubungan yang sangat indah dan harmonis dengan mereka. Tetapi syukur, puji Tuhan, dalam ayat yang ke-9 tadi mengatakan Tuhan Allah mencari mereka. Tuhan Allah mencari Adam dan Hawa. Dalam ayat ke-9 itu Alkitab menulis dengan luar biasa indah. Di manakah engkau? Allah mencari dan dia bertanya, di manakah engkau? Inilah misi Allah. Inilah kata-kata misi yang begitu penting. Allah datang mencari manusia yang terhilang. Allah datang mencari dan bertanya, di manakah engkau? Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, inilah hati Tuhan Allah kita. Inilah misi yang lahir dari hati kudus Allah Bapa yang mengasihi isi dunia ini. Di manakah engkau adalah pertanyaan Tuhan Allah untuk Adam dan Hawa dan untuk kita hari ini, untuk dunia yang terhilang hari ini. Inilah misi Allah untuk isi dunia ini. Oleh sebab itu kita mengenal dan kita memiliki Yohanes 3:16, suatu ayat firman Tuhan yang luar biasa indah dan agung. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Ayat 16 bagian permulaan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Inilah misi Allah untuk seisi dunia ini. Misi Allah adalah untuk seluruh alam semesta ini, untuk seluruh alam ciptaannya, untuk seluruh umat manusia. Saudara-saudara, misi Allah yang seperti inilah yang sepatutnya gereja dan kita taati dan lakukan dengan setia. Misi gereja adalah melakukan dan mentaati misi yang berasal dari sorga, dari Tuhan Allah sendiri. Semua gereja Tuhan yang ada di dunia ini tidak mempunyai misi yang berbeza-beza. Misi Allah satu saja, yaitu kasih Allah yang dinyatakan melalui salib Tuhan Yesus adalah Injil keselamatan untuk umat manusia. Inilah misi Allah sejak dulu hingga kedatangan Tuhan semula nanti. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, di manakah engkau? Inilah
pertanyaan Tuhan Allah untuk Adam dan Hawa yang menyatakan kebenaran yang indah luar biasa. Bukan hanya berlaku untuk Adam dan Hawa ribuan tahun yang lalu, tetapi juga untuk umat manusia hari ini. Bahkan untuk kita semua yang hadir, yang mengikuti ibadah online hari ini, minggu misi. Tuhan Allah bertanya kepada setiap kita, di manakah engkau? Mungkin ada di antara kita yang hadir, yang mengikuti ibadah hari ini, yang mendengarkan khotbah hari ini, kita belum kembali kepada Tuhan. Di manakah engkau? Menyatakan Tuhan Allah aktif mencari manusia berdosa. Inilah misi Allah. Sampai hari ini, saat ini Tuhan Allah masih aktif mencari orang-orang berdosa untuk menyatakan kasih-Nya yang ajaib. Ada pengampunan, ada keselamatan, ada jaminan, ada kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Di manakah engkau adalah seruan misi dan penginjilan. Inilah tugas gereja, tugas kita bersama hari ini hingga Tuhan datang kembali. Memberitakan kasih Tuhan Allah di dalam dan melalui Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan lupa saudara-saudara. Ya, sewaktu Tuhan bertanya, di manakah engkau untuk Adam dan Hawa? Tuhan datang. Dan Tuhan mencari mereka. Ya, Tuhan Allah datang dan bertemu dan berfirman kepada mereka berdua. Inilah tanggung jawab kita bermisi hari ini, yaitu datang, mencari, pergi. Ini kata-kata misi yang sangat penting. Tuhan Allah pergi, Tuhan Allah datang, Tuhan Allah mencari di mana-mana di seluruh dunia ini. Inilah amanat agung Tuhan Yesus. Ya, inilah amanat agung Tuhan Yesus. Ayat Matius 28, pergilah. Kata pergi itu ada. Tuhan Yesus sudah mengutus kita untuk pergi dan bermisi hingga ujung dunia ini. Di manakah engkau adalah bukti misi Allah memanggil manusia yang berdosa, manusia yang terhilang, mereka yang tersesat, seperti anak bungsu yang sesat meninggalkan rumah bapa, yang melawan bapaknya. Ya, anak bungsu itu, saya berdoa agar Roh Kudus mengetuk pintu hati setiap orang saat ini, agar engkau ya mendengar suara Tuhan, suara Bapa yang memanggil engkau pulang kembali ke pangkuan Bapa, kembali masuk dan memiliki terang yang sejati dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang tidak mau datang ke gereja, segan dan malu masuk gereja. Mengapa? Sebab banyak khotbah kita yang salah, yang mengajar gereja adalah untuk orang kudus, untuk orang suci, dan tidak ada tempat untuk orang berdosa. Di manakah engkau menyatakan kebenaran Tuhan, panggilan Tuhan, seruan Tuhan, bahkan undangan Tuhan, jemputan Tuhan untuk semua orang berdosa datang dan menerima kasih karunia dan keselamatan di dalam Tuhan. Jadi benarlah suatu statement yang mengatakan, ya, ada satu statement yang mengatakan gereja itu apa? Gereja adalah persekutuan orang-orang berdosa yang sudah ditebus dan dikuduskan oleh darah Kristus. Poin yang kedua, Lukas 9 ayat 10. Mari saya bacakan. Poin yang kedua untuk kita, Lukas 19 ayat yang ke-10. Ini cerita Tuhan Yesus datang mencari Zakius. Ayat ke-10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Saudara-saudara, ayat yang ke-10 Tuhan Yesus mengatakan, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara, dalam poin yang kedua ini saya
pilih cerita Tuhan Yesus datang mencari dan menginjil Zakius. Tuhan Yesus datang mencari dan menginjil, memberitakan kasih Allah kepada Zakius dan keluarganya dalam Lukas 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Sebagai perbandingan kita ya. Jadi saya pilih poin yang kedua ini sebagai perbandingan untuk poin yang pertama di atas tadi. Tuhan Allah juga datang mencari dan bertanya kepada Adam dan Hawa, di manakah engkau? Dalam Kejadian 3 ayat ke-9. Saudara-saudara, saya merasa ada kesamaan yang kuat cerita misi, berita misi dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam cerita Perjanjian Baru di sini Lukas 19, Tuhan Yesus datang mencari dan menginjil Zakius, si ketua pemungut cukai itu. Ya, kaki tangan orang Rom. Ya, mungkin saja Zakius ini juga tali barutnya orang Rom. Dan sudah tentu Zakius dipanggil orang berdosa. Orang yang dibenci di kalangan orang-orang Israel, orang Yahudi, kaum sebangsanya pada waktu itu. Ya, saudara-saudara, inilah pertanyaan misi Tuhan Yesus yang luar biasa. Inilah pelayanan, bukan pertanyaan. Inilah pelayanan misi Tuhan Yesus yang luar biasa. Kasih Tuhan Yesus yang agung, yang sesungguhnya datang dan mencari Zakius dan keluarganya. Zakius mungkin dibenci oleh masyarakat sekitarnya. Zakius tidak dipandang lagi sebagai umat pilihan Tuhan, ya, sebab dia bersekongkol bekerjasama dengan orang Rom, penjajah mereka waktu itu. Zakius dipinggirkan oleh semua orang, ya. Tetapi Tuhan Yesus datang dan mencari Zakius dan seisi keluarganya. Tuhan Yesus datang untuk mencari, menyelamatkan orang yang berdosa dan yang terhilang, tersesat dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, sekian banyak kita yang hadir mengikuti ibadah online hari ini, pagi ini, dalam ibadah online Minggu Misi 1 November 2020. Apakah engkau selama ini sesat dan tersesat dalam hidupmu? Mungkin ada di antara kita yang hadir mendengar firman Tuhan hari ini belum kembali kepada pangkuan Bapa di sorga. Apakah engkau kehilangan arti hidup? Banyak orang hidup tapi tidak mengerti apa itu hidup. Apakah engkau kehilangan arah dan fokus hidup yang sebenarnya? Apakah engkau mengerti arti hidup yang sebenarnya selama ini? Dan apakah di dalam hatimu ada kerinduan untuk kembali ke pangkuan Bapa? Saudara-saudara, Tuhan selalu menunggu engkau dengan penuh kasih. Tangannya terbuka menunggu setiap kita yang mau kembali kepada Sang Bapa di sorga. Saudara-saudara jemaat Tuhan, pelayanan misi dan penginjilan semacam pelayanan pastoran, pengembalaan. Pergi, datang, mencari, dan memberitakan Injil. Tuhan Yesus dalam Lukas 19 ini, dia datang. Dia pergi mencari Zakius. Tuhan Yesus bukan sekedar mencari Zakius, tetapi dia mau berkawan, dia mau bersahabat, dia mau menumpang, bahkan menerima jamuan yang diberikan oleh Zakius kepada Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Tuhan Yesus mau makan dan menumpang di rumah Zakius, si pemungut cukai itu. Tuhan Yesus mau makan menumpang dengan orang yang berdosa. Tetapi yang paling utama tentunya bukan makanan itu. Yang paling utama sudah tentu saudara-saudara, Tuhan Yesus memberitakan kasih Allah untuk Zakius dan keluarganya, sehingga seisi keluarga ini menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, pelayanan gereja, pelayanan misi kita bukan hanya di dalam kalangan di antara orang-orang yang baik, orang-orang yang terhormat, tetapi juga menjangkau keluar, mencari, datang, pergi mencari semua lapisan masyarakat kita, termasuk golongan
orang-orang yang digelar sebagai sampah masyarakat. Minta maaf. Ya, ada gelaran seperti itu di sekitar kita. Ya. Dan sebagainya. Zakius ini si kepala pemungut cukai tergolong orang yang keras kepala. Ya. Kalau dia tidak keras kepala, tentu dia akan meninggalkan pekerjaannya, ya. Tetapi tidak ada yang mustahil untuk roh Tuhan. Akhirnya dia dan seisi familinya percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga pelayanan misi penginjilan kita hari ini. Saudara-saudara, kita bersandar, kita berharap kepada kuasa Roh Kudus sendiri. Roh Kuduslah yang bekerja dalam hati manusia. Roh Kuduslah yang membawa, yang memimpin hati orang. Sekalipun hati orang itu begitu keras, yang hampir-hampir mustahil untuk percaya Tuhan Yesus. Tetapi Roh Kudus boleh bekerja sehingga orang itu boleh bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat pribadi mereka. Semuanya kuasa dan anugerah Roh Kudus. Bukan usaha, bukan kehebatan manusia kita. Dasar pelayanan misi dan penginjilan kita, dasar pelayanan misi kita seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Kisah Rasul ayat 1 pasal 1 ayat yang ke-8. Ya. Saya kira ini ayat penting, mari saya bacakan. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Saudara-saudara, ini ayat yang penting, baik kita baca demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara-saudara, ayat firman Tuhan ini luar biasa. Roh Kudus adalah sumber kuasa orang percaya untuk bersaksi. Roh Kudus memampukan kita untuk bersaksi melayani hingga ke ujung bumi. Roh Kudus turun, Roh Kudus ada untuk tujuan misi. Sebagian yang paling utama Roh Kudus turun adalah untuk tujuan misi, untuk penginjilan, untuk pelayanan Tuhan. Roh Kuduslah yang melahirkan, mendirikan gereja Tuhan sampai hari ini. Gereja yang bermisi adalah gereja yang dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus. Pertanyaan yang penting untuk kita, pertanyaan yang sangat kritikal untuk kita adalah apakah gereja saya bersaksi untuk Tuhan? Apakah gereja saya juga turut melakukan misi Tuhan? Apakah gereja saya juga keluar, pergi, datang mencari orang-orang yang memerlukan kasih dan anugerah Tuhan. Poin yang terakhir, poin yang ketiga, Yesaya 6 ayat 7 dan 8. Poin yang terakhir, Yesaya, saya bacakan, mari perhatikan firman Tuhan. Yesaya 6 ayat 7 dan yang ke-8, saya baca. Ayat 7 dan yang ke-8. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara-saudara, Yesaya 6 ayat yang ke-7 dan yang ke-8 tadi. Ini aku, utuslah aku. Inilah tema yang saya ambil, yang saya angkat untuk khotbah kita Minggu Misi hari ini. Inilah aku Tuhan, utuslah aku. Dan saya letakkannya ini dalam poin yang ketiga. Sebagai respon kita akan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan datang
datang mencari, bertanya kepada Adam dan Hawa, di manakah engkau? Sebagaimana Tuhan Yesus datang mencari dan pergi mengunjungi Zakius dan seisi keluarganya. Maka poin yang ketiga bercakap tentang Tuhan bertanya, di siapakah yang akan kuutus? Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kitab Yesaya ini luar biasa indah. Ya, kitab Yesaya salah satu kitab yang disebut Injil dalam Perjanjian Lama. Ya, kalau kita baca kitab Yesaya 6, bab 6 ayat 1 sampai 13 tadi, ini adalah perikop di mana Yesaya mendapat panggilan Allah, panggilan untuk menjadi nabi Allah. Ya, jadi jelas. Mengerti panggilan Tuhan sangat vital, sangat kritikal, sangat penting dalam kita mau menjadi hamba Tuhan. Perhatikan tahap demi tahap panggilan Tuhan untuk Yesaya di sini ya, tahap demi tahap. Kalau kita perhatikan ayat 1 sampai ayat keempat, di sana Tuhan Allah menyatakan kemuliaan dan kekudusannya yang agung. Itu ayat pertama sampai yang keempat, Tuhan Allah menyatakan kemuliaannya, menyatakan kekudusannya, ya, khusus di sini untuk Yesaya. Ya, lalu ayat yang kelima di sini Yesaya setelah ya, ini penting, setelah mendapat penglihatan akan kemuliaan. Saya menggunakan kata penglihatan. Ya, Yesaya melihat penglihatan. Ya, dia mendapat penglihatan akan kemuliaan dan kekudusan Tuhan Allah. Ia sadar. Ya, setelah melihat kemuliaan dan kekudusan Tuhan, dia sadar. Dia melihat betapa najisnya dirinya di hadapan Tuhan Allah, sehingga dia berkata, celakalah aku najis bibir, aku binasa. Ya, Yesaya sadar betapa dia sangat hina di hadapan Tuhan yang mulia dan kudus. Lalu ayat 6 dan yang ketujuh, kedua ayat ini menyatakan kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa untuk manusia berdosa seperti Yesaya. Ya, ayat 6, ayat 7. Tuhan Allah yang ambil inisiatif. Ini doktrin keselamatan. Ya, dalam Perjanjian Lama juga ada. Tuhan Allah yang ambil inisiatif, Tuhan Allah yang ambil tindakan untuk mentahirkan, untuk mengampuni, untuk menguduskan Yesaya, orang berdosa itu. Ya, bukan usaha Yesaya, bukan. Itu adalah karya Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Lalu ayat ke-8 perhatikan ada keajaiban besar dalam ayat ke-8 ini. Ya, saya katakan ini tafsiran saya. Tidak ada dalam buku tafsiran. Saya katakan dalam ayat ke-8 ini ada keajaiban besar terjadi. Apa yang terjadi di sini? Apa yang luar biasa dalam ayat ke-8 tadi? Sangat jelas terjadi percakapan. Terjadi komunikasi yang indah di antara Tuhan Allah dan Yesaya. Ada shalom, persekutuan di antara Tuhan dan manusia, di antara Tuhan Allah dan Yesaya setelah terjadi pengampunan dan pengudusan. Saudara-saudara, Tuhan Allah berseru. Tuhan Allah bertanya, ya, dalam ayat ke-9 ini. Dia bertanya, dia berseru, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Ya, ini pertanyaan misi. Ini kalimat-kalimat misi yang penting. Biarlah kalimat ini juga berkata-kata, berbicara kepada kita hari ini yang mengikuti ibadah Minggu Misi hari ini 1 November 2020 dimanapun kita berada. Khususnya untuk para belia. Saya terus mendorong supaya para belia, ya, bukan berarti kita orang tua tidak lagi boleh melayani Tuhan, tapi saya mendorong para belia untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan bertanya kepada kita hari ini melalui Yesaya 6 ayat yang ke-8 ini, ayat yang ke-9 ini, Tuhan bertanya kepada engkau. Dia menyebut namamu saat ini. Siapakah yang mau pergi untuk aku? Siapakah yang mau pergi untuk Tuhan? Siapakah yang mau pergi untuk Tuhan, untuk Injil Tuhan? Siapakah yang mau pergi untuk misi Tuhan? Siapakah yang mau menjadi hambaku? Saudara-saudara,
Memang hari ini mungkin kita ada cita-cita mau menjadi dokter, mau menjadi lawyer, mau menjadi arsitek, mau menjadi accountant. Oh, itu baik sekali, luar biasa. Itu perlu ada. Tetapi Tuhan tetap memanggil, mencari, datang, dan bertanya kepada belia-belia yang ada mendengar firman Tuhan hari ini. Siapakah yang mau pergi untuk aku, untuk Tuhan? Siapakah yang mau pergi untuk Injil Tuhan? Dia bertanya kepada engkau. Dia tidak memanggil semua orang. Dia hanya mencari 1-2 orang dari kalangan kita. Siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini pertanyaan ini bukan untuk Yesaya lagi. Tetapi Tuhan bertanya kepada saudara dan saya hari ini. Pertanyaan ini untuk semua jemaat Tuhan hari ini. Pertanyaan ini untuk para belia yang hadir hari ini. Pertanyaan ini untuk kita semua. Perhatikan. Sewaktu Yesaya mendengar Tuhan bertanya, siapakah yang mau pergi untuk aku? Siapakah yang akan kuutus? Yesaya langsung berkata, menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Yesaya langsung menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudara-saudara, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk Tuhan? Siapakah yang siap menjadi hambanya? Siapakah yang siap untuk pergi memberitakan Injil Tuhan? Apa jawabanmu? Apa responmu di hadapan Tuhan yang mengasihi engkau? Saudara-saudara jemaat Tuhan, berdoalah. Berdoalah kita masing-masing. Jawablah panggilan Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, aku mau pergi untuk Tuhan. Ini aku Tuhan, aku mau pergi untuk Injil Tuhan. Janganlah kita berdoa, Tuhan utuslah, panggillah si Musa, panggillah si Yunus, panggillah si James, si Johnny, dan sebagainya, si Maria. Tapi biarlah kita berdoa dengan penuh rendah hati dan penyerahan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, panggillah aku. Aku siap pergi bagi Tuhan, bagi Injil Tuhan. Ini aku Tuhan, aku siap menjadi hamba-Mu. Amin. Firman Tuhan kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Minggu ini, Minggu Misi 1 November 2020. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Hari ini waktu dan saatnya kita semua diutus olehnya. Sebab hari Tuhan semakin dekat.
Injil kerajaannya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaannya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaannya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Atas segalanya. Atas segalanya. Atas segalanya. Sidang jemaah, marilah kita bersyafaat bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami supaya kami pergi untuk memberitakan kasih Tuhan. Oh Tuhan, dalam keadaan kami hari ini, ketika kami menghadapi kesukaran-kesukaran hidup, tolonglah kami supaya kami tetap boleh menjadi berkat di sekeliling kami. Dan biarlah Roh-Mu yang menguatkan kami semua. Karena kami percaya roh yang Engkau berikan kepada kami bukanlah roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan keberanian. Oh Tuhan, kami mohon firman Tuhan bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami terus mau berdoa untuk semua jemaah. Oh Tuhan, peliharalah iman kami, dan biarlah iman kami juga boleh bertumbuh ketika kami menghadapi kesukaran-kesukaran hidup. Khususnya ketika kami menghadapi kekhawatiran, ketakutan, pada masa sekarang juga pada masa akan datang. Tuhan, biarlah iman yang akan menyelamatkan kami, supaya kami tidak tenggelam dengan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi hari ini. Bapa Surgawi, peliharalah juga setiap keluarga ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau tahu apa pergumulan setiap keluarga. Tuhan, biarlah Engkau menolong, dan biarlah keluarga ini terus dikuatkan oleh Tuhan dan tetap mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang bekerja ketika dalam suasana yang agak membimbangkan. Oh Tuhan, di luar sana kami tidak tahu bagaimana, tapi kami mau mempercayakan Tuhan ke atas mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong, memelihara mereka ya Tuhan, dan dijauhkan daripada jangkitan khususnya COVID-19. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaah-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kesehatan yang baik kepada mereka, dan jauhkan mereka daripada segala sakit penyakit. Jauhkan mereka daripada jangkitan COVID-19.
Dan Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang kelemahan tubuh saat ini. Tuhan, apapun yang mereka hadapi, Tuhan jamah dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami juga mau berdoa untuk pelajar yang terpaksa belajar di rumah melalui online. Tuhan, berilah mereka kekuatan, berilah mereka ketabahan, dan berilah mereka kemampuan untuk belajar dengan cara yang baru ini. Baik pelajar juga guru, Engkau membantu supaya walau apapun keadaan hari ini, itu tidak menghalang mereka untuk terus berkembang di dalam pendidikan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga yang mengalami masalah ekonomi, terjejas pendapatan akibat daripada pandemik COVID-19. Oh Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang menolong mereka ya Tuhan. Dan kami mau berdoa khususnya untuk kerajaan dan bahkan pribadi-pribadi, NGO, supaya Tuhanlah yang akan menjadi saluran berkat kepada orang-orang yang memerlukan, siapapun mereka ya Tuhan. Oh Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara Malaysia dan seluruh dunia. Khususnya juga ya Tuhan, kami berdoa untuk Sabah dan Labuan, di mana mencatatkan case yang tinggi. Oh Tuhan, kami serahkan kekhawatiran ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan kebimbangan, kami serahkan keresahan kami, ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya tidak ada sesuatu yang di luar daripada kontrol Tuhan, di luar daripada kawalan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan, menguatkan dan memimpin kerajaan yang memerintah hari ini. Juga setiap rakyat, supaya kami bersama-sama bergandengan tangan untuk membendung dan memutuskan penularan COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk barisan hadapan. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau menguatkan, Engkau melindungi, Engkau memberi hikmat, dan Engkau pakai mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap orang yang sedang karantin sekarang ini. Oh Tuhan, kami terus berharap kepadamu dalam nama Yesus, agar semua swab test yang kami jalani bagi kami yang karantin, oh Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah semua keputusan adalah negatif. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa untuk pesakit COVID-19 dimanapun mereka berada, di Malaysia dan seluruh dunia. Tuhan jamah dan memberikan kesembuhan kepada mereka, ya Tuhan. Oh Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan, kami rindu supaya akhirnya vaksin COVID-19 dapat dibangun dan akhirnya kami boleh bebas daripada COVID-19 ini. Dan kami mohon supaya Tuhan membebaskan kami daripada COVID-19 ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami persembahkan doa ini kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Sidang jemaah sekalian, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama masuk dalam doa syukur. Kemudian kita akan melafazkan doa Bapa kami bersama-sama dan seterusnya menerima berkat daripada Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami sampai hari ini. Kami ada hari ini, kami kuat melalui kehidupan yang penuh cabaran hari ini. Itu bukan karena kekuatan kami. Itu adalah karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami berlimpah. Sehingga itulah yang menguatkan kami untuk boleh menghadapi cabaran demi cabaran yang kami lalui, khususnya dalam kehidupan hari ini. Terima kasih Tuhan, khususnya untuk ibadah yang kami nikmati hari ini, khususnya firman-Mu. Oh Tuhan, biarlah firman Tuhan akan terus bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh memberi persembahan. Oh Tuhan, biarlah persembahan yang kami hulurkan ini akan dapat memberkati ramai orang, akan dapat menjangkau dan seterusnya dapat digunakan pakai dalam kerajaan Tuhan di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Dan di akhir daripada ibadah pada pagi hari ini, kami mau melafazkan doa Bapa kami, doa yang sempurna, doa yang Tuhan Yesus sudah ajar kepada murid-murid-Mu dan kepada kami juga demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat sekalian, terimalah berkat daripada Allah, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai Anda semua, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Saat teduh. Amin. Sidang jemaat sekalian, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih kepada Anda semua yang setia mengikuti ibadah menerusi online pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Anda dan seisi keluarga Anda. Dan saya juga mau mengucapkan selamat melayani kepada Anda semua, baik dalam keluarga, juga dalam pekerjaan, atau di mana sahaja Anda berada. Biarlah Kristus dimuliakan di dalam kehidupan kita semua. Saya berdoa agar semua jemaah tetap dalam perlindungan Tuhan, walau di mana sahaja Anda berada. Yakinlah dan percayalah kepada pimpinan Tuhan ke atas hidup Anda, ke atas keluarga Anda, dan ke atas negara kita dan ke atas dunia ini. Tuhan tetap berdaulat di atas kehidupan kita. Sampai kita berjumpa lagi pada minggu depan. Tuhan memberkati.